Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan teori tentang proses bisnis di bidang teknik komputer dan telekomunikasi. Proses pengenalan bisnis di bidang teknik komputer dan telekomunikasi. Bisnis merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perorangan, kelompok, atau organisasi yang melakukan kegiatan menjual barang atau jasa untuk mendapatkan untung atau laba. Proses bisnis adalah sekumpulan aktivitas untuk mewujudkan tujuan bisnis, mulai dari input, kemudian mendapatkan nilai, untuk mendapatkan output berupa hasil yang diinginkan konsumen, dengan definisi yang jelas tentang awal proses, akhir proses, input, dan output. Di sini kita akan mengenal karakteristik proses bisnis. 1. Definitif. Sebuah proses bisnis harus memiliki batasan, masukan, dan output yang jelas. 2. Urutan. Suatu proses bisnis harus terdiri dari kegiatan yang berurutan sesuai dengan waktu dan ruang. 3. Pelanggan. Sebuah penerima harus memiliki hasil proses bisnis. 4. Nilai tambah. Transformasi yang terjadi dalam proses harus memberikan nilai tambah kepada penerima. 5. Keterkaitan. Sebuah proses tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus terkait dalam satu struktur organisasi. 6. Fungsi silang. Sebuah proses pada umumnya, meskipun tidak selalu, termasuk beberapa fungsi. Di sini saya akan menjelaskan proses bisnis. 1. Menjadi solusi agar bisa membantu perusahaan untuk melihat gambaran bisnis yang dilakukan secara real time atau komputasi waktu yang nyata. 2. Menyediakan laporan yang memberitahu kondisi perusahaan sebenarnya pada saat ini. 3. Memberikan nilai kompetitif bagi persaingan bisnis yang semakin kompleks di dalam perkembangan pasar yang bergerak dengan cepat. 4. Mempercepat proses evaluasi informasi untuk merespon setiap kejadian dan masalah secara cepat dan tepat. 5. Percepat respon perusahaan terhadap tantangan bisnis yang muncul secara tidak terduga. 6. Memberikan pengaruh seperti deteksi daya perusahaan terhadap peluang-peluang bisnis baru dan pergerakan yang dilakukan oleh kompetitor. 7. Lebih mengutamakan deteksi masalah secara dini sehingga menghindarkan dari sifat reaktif dari umumnya perusahaan yang menyebabkan mereka kontraproduktif. Proses bisnis pada teknik jaringan komputer dan telekomunikasi pada umumnya sama dengan bidang bisnis lain. Teknik komputer jaringan dan telekomunikasi sangat berpotensi melahirkan para usahawan di bidang teknologi komunikasi. Sumber daya bisnis pada bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Di sini saya akan menjelaskan hardware. Hardware atau perangkat keras adalah komponen yang bisa dilihat secara kasat mata dan mampu untuk disentuh secara fisik. Hardware merupakan komponen yang penting yang digunakan untuk menyusun berbagai data yang nantinya akan disusun menjadi sebuah informasi. Hardware umumnya terbagi menjadi 4 bagian, yaitu input device, output device, processing device, dan storage device. Input device. Input device atau perangkat masukan merupakan perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data serta perintah. Output device. Output device atau perangkat keluaran merupakan perangkat keras yang digunakan untuk menampilkan pengeluaran sebagai hasil pengolahan data. Processing device. Processing device adalah komponen-komponen yang berfungsi untuk memproses data dan kemudian mengirimnya ke perangkat output setelah data selesai diproses. Proses penerimaan data dilakukan oleh input device. Setelah data diterima, data tersebut akan diolah oleh processing device untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Storage device. Storage device merupakan perangkat keras yang fungsi utamanya untuk menyimpan data. Setiap komputer, desktop, laptop, tablet, dan ponsel cerdas memiliki beberapa jenis penyimpanan di dalamnya. Di sini saya akan menjelaskan software. Software atau perangkat lunak adalah kumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Bisa berupa program yang berguna untuk menjalankan suatu perintah. Software mengendalikan hardware komputer untuk melakukan proses pengubahan data menjadi informasi. Berikut yang ada dalam teknologi informasi. Data, yaitu fakta mentah yang terorganisasi.
informasi, yaitu data yang terorganisir memiliki makna. Sistem, yaitu komponen-komponen yang berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama. Komputer, yaitu peralatan elektronik yang beroperasi di bawah instruksi kontrol yang tersimpan pada alat memori tersebut. Alat proses bisnis di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. A. Mempermudah cara komunikasi. Di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi dapat mempermudah cara komunikasi. B. Memberikan pengetahuan dan informasi. Teknologi internet dapat memudahkan setiap orang dalam mengakses informasi hanya dengan satu klik. C. Manajemen data. Deretan lemari arsip yang berisikan dokumen-dokumen perusahaan sekarang sudah tidak terlalu dibutuhkan lagi oleh beberapa perusahaan dengan adanya database. D. Sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen merupakan integrasi pemanfaatan sistem informasi dan teknologi informasi yang diterapkan pada suatu organisasi untuk mendukung proses bisnisnya. E. Customer Relationship Management. Customer Relationship Management adalah strategi bisnis yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola interaksi dengan pelanggannya. F. Aktivitas bisnis selama 24 jam. Dengan perkembangan teknologi, kegiatan bisnis tidak lagi terhalang waktu. Perencanaan bisnis untuk pelanggan di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam memulai bisnis di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi adalah melakukan perencanaan dengan matang-matang. Perencanaan bisnis merupakan sebuah dokumen atau pernyataan tertulis yang berisi gambaran bisnis, strategi bisnis, produk, atau layanan di masa mendatang, dengan tujuan untuk mencapai visi dan misi bisnis tersebut. Rencana bisnis juga berisi mengenai rencana dan detail anggaran yang menentukan bagaimana bisnis tersebut dapat terwujud sesuai tujuan, visi, dan misi yang ditetapkan. Perencanaan bisnis memberikan pengaruh yang sangat penting karena dengan merencanakan bisnis dapat membantu pengusaha menganalisa bisnis yang akan dikembangkan, seperti menganalisa konsep bisnis, market bisnis, dan hal-hal lain yang memiliki kemungkinan pada bisnis. Tujuan perencanaan bisnis. 1. Menetapkan fokus pada bisnis. 2. Dapat memanfaatkan peluang potensial dan meminimalkan risiko. 3. Mendapatkan pendanaan modal. Proses perencanaan bisnis dapat menyiapkan konsep bisnis yang terdiri atas struktur, produk, layanan bisnis tersebut, sehingga dengan merencanakan bisnis dapat membuat bisnis kita semakin baik. 2. Dapat menganalisis pasar. Maksudnya ialah menganalisa apa yang dibutuhkan masyarakat atau pelanggan saat ini. Dengan perencanaan bisnis, kita dapat menyiapkan modal atau mendapatkan investasi sesuai dengan kebutuhan keuangan dari bisnis tersebut. Bisnis teknologi web development. Web atau website adalah kumpulan halaman situs yang terdapat pada sebuah domain atau subdomain pada jaringan World Wide Web, atau bisa disebut WWW di internet. Ada banyak manfaat memiliki website untuk sebuah bisnis, diantaranya meningkatkan kredibilitas, memperkenalkan media promosi, media komunikasi, dan lain sebagainya. Adapun pengertian web development adalah sebuah proses untuk pemeliharaan sekaligus pembangunan sebuah situs web. Proses pengembangan web ini dilakukan mulai dari desain, konten, pembuatan skrip, persiapan server, hingga pengaturan keamanan jaringan dalam sebuah industri. Web development adalah sesuatu yang sangat penting karena berperan dalam memperkenalkan dan mempromosikan produk serta layanan kepada calon pelanggan supaya mudah mengenalnya dan membuat sebuah produk dapat mempunyai nilai lebih. Peluang bisnis dalam bidang teknologi web development sangat tepat karena banyak orang yang membutuhkannya, mulai dari kelas pribadi, bisnis, hingga kelas korporat. Bisnis teknologi startup produk IT. Kata startup berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti sebuah bisnis yang baru saja dirintis atau bisnis yang sedang dirintis. Bisnis startup merupakan sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang teknologi maupun digital. Dalam beberapa tahun belakangan ini, khususnya di Indonesia, perkembangan bisnis startup memang cukup cepat. Hal ini dikarenakan adanya tren startup oleh para pengusaha muda yang dapat menciptakan disrupsi ekonomi. Cara memulai bisnis startup. Yang pertama, membentuk tim yang solid dan konsisten. Tanpa adanya sebuah tim yang solid pada sebuah bisnis startup, maka perkembangan tidak akan terjadi dan dapat
terjadinya menimbulkan kegagalan. Yang kedua, tidak malu untuk bertanya dan jangan berpuas diri. Dalam sebuah bisnis startup, yang membedakannya dengan usaha lain adalah bagaimana seseorang dituntut untuk terus berpikir kritis serta inovatif sehingga dapat menemukan pasar baru yang tepat untuk melakukan usaha. Yang ketiga, mencari pemberi dana atau investor yang dapat menguntungkan bisnis. Hal ini dilakukan dengan mencari pihak investor yang memiliki kesamaan baik dari visi serta model bisnis yang akan dijalankan. Yang keempat, memiliki mentor yang berpengalaman. Dalam membuat sebuah bisnis startup, bukan hanya mengenai pengetahuan yang dimiliki oleh seorang individu maupun tim. Namun, sangat diperlukan juga mentor yang berpengalaman dan mengetahui serta mengenal ekosistem cara kerja yang ada di bidang tersebut. Yang kelima, membuat roadmap usaha. Roadmap usaha digunakan sebagai petunjuk dan dalam menjalankan suatu usaha dalam mencapai tujuan yang ada. Mengandalkan pemasaran secara digital, berbagai fitur digital marketing yang dapat dimanfaatkan untuk bisnis Anda secara seperti Google Ads, SEO, dan juga berbagai platform media sosial yang ada saat ini. 7. Memiliki kepercayaan kepada diri dan usaha yang dikembangkan.